sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun untuk yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Kau di atas segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Engkau, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus lembutkan hati kami, dan urapi kami juga sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari kita sama-sama membaca Yehezkiel pasal 33 ayat pertama sampai ayat ke-21. Yehezkiel pasal 33. Yehezkiel pasal 33 ayat pertama sampai ayat 20. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datang firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, berbicara pada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah pada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga itu melihat pedang itu datang dan atas tubuhnya, lalu dia sangka kalau untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada sendiri. Dia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepada sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Semacam penjaga yang melihat pedang itu datang, tapi tidak menurut sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya dari penjaga. Dan engkau anak manusia, aku datangkan engkau jadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk meringati orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadanya. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah bertanggung atas kami, dan kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku telah tidak berkenan pada matian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hei kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu dia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan bukan, dan ia mati dengan kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jatuh mengembalikan gadai orang, ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia akan mati, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi.
ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat pada tindakan mereka yang tidak tepat. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati. Karena itu, sebaiknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing pada kelakuannya. Hei kaum Israel, di mana firman Allah memberikan pengertian kepada kita akan tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan menyampaikan berita dengan meniup sangkakala tentang berita dan peringatan kepada bangsa Israel sebagai bertobat. Betapa penting di sini kita dapat berkat tanggung jawab yang sangat penting. Berita-berita tentang keselamatan sudah disampaikan, berita-berita tentang pertobatan sudah disampaikan, tinggal kita sudah menerimanya. Dan kita juga sudah menerimanya, kita juga ingin menyalurkan berita yang kita terima. Dan Yehezkiel ini sebagai hamba Allah dituntut oleh Tuhan apa? Rahasianya diperhatikan ayat yang ke-6. Sebagai penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak melihat sangkakala, dan bangsa itu dapat peringatan, sehingga setelah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi itu aku akan bertanggung jawab atas nyawanya dari kejahatan. Betapa penting ya tanggung jawab. Tuhan melihat tanggung jawab yang dikerjakan oleh Yehezkiel dalam tugas-tugas sebagai penjaga. Kalau dia tidak menyampaikan berita, dia cuek, atau dia tidur, atau dia sembarangan, tanggung jawab yang akan mengena pada diri Yehezkiel. Kita lihat ketika anak buah berbuat yang tidak baik, jelas yang bertanggung jawab komandan. Dengan secara logika komandan tidak berbuat, tapi yang berbuat adalah komandan. Kenapa? Komandan itu memberikan peringatan kepada anak buah. Demikian juga Yehezkiel, dia bertanggung jawab. Berita-berita tentang keselamatan, berita tentang pertobatan harus sampaikan, tidak tendeng alih-alih. Dan Tuhan menuntut tanggung jawab daripada Yehezkiel. Demikian juga Tuhan memberikan tanggung jawab kita kepada kita. Keselamatan kita setinggal hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita sampaikan berita keselamatan, visi tentang keselamatan sebagaimana pesan Tuhan, di mana dalam Matius 28 ayat ke-19, Matius 28 ayat 19 yang berkata demikian. Matius 28 ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Matius pasal 28 ayat yang ke-19, karena pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berita, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi berita itu bukan sampaikan saja kepada pendeta, tetapi kepada umat Tuhan. Ya, untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang keselamatan kembali Ishak ke jalan kepada dan hidup tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Yang bisa sampai ke surga itulah melalui Yesus Kristus. Berita keselamatan, dia mati di jauh juta untuk menyelamatkan manusia sedunia, dan kita jadi alatnya untuk menyampaikan tentang keselamatan. Kita dengar berita keselamatan, jangan kita jadi orang yang egois, hanya mementingkan kita keluarga kita selamatkan juga mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Selamatkan melalui kita dituntut oleh Tuhan. Itu juga bukan saja kita mendengar, tapi juga melakukannya. Sebagaimana Yakobus pasal pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal pertama ayat 22, tetapi nama kami pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya, jadi pelaku firman. Kita sudah dengar firman Allah, kita melakukan firman Allah. Ya, melakukan firman Allah. Apa kita dapat dengar? Itu tentang keselamatan. Sampaikan kepada mereka yang belum mengenal Engkau.
Ngomonglah Tuhan supaya juru selamat sampaikan berita keselamatan. Sebab firman Allah berkata, kita akan dituntut oleh Tuhan bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Sebagaimana Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14, karena Allah akan membawa setiap orang perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik, entah itu jahat. Itu tanggung jawab. Tuhan menuntut tanggung jawab kepada setiap pribadi. Semua dituntut tanggung jawab tentang keselamatan. Sampaikan, jangan kita puas hanya bekerja dari nafas selesai tidak. Sampaikan berita keselamatan pada anak kita yang belum mengenal Tuhan, cucu kita, keluarga kita, famili kita, tetangga kita. Sampaikan berita tentang keselamatan. Sebab satu ketika Tuhan akan tutup tanggung jawab, sebagaimana Yehezkiel dituntut oleh Tuhan tanggung jawab. Ya, kita bukan saja tanggung sebagai keluarga, tanggung jawab tentang keselamatan. Kita dipakai Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sudah mau Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, tanggung jawab itu tuntut oleh Engkau tentang berita keselamatan. Kami sudah dengar berita keselamatan yang daripada Engkau. Hanya Yesus, Bapa Engkau berkata, akulah jalan kebenaran hidup, tidak sampai surga kecuali melalui Engkau. Biar keselamatan kami hanya Yesus yang memberi keselamatan. Pakai kami sebagai alat-Mu dalam bekerja, dalam bisnis dan sikap tingkah laku. Itu bisa menyelamatkan mereka dengan mulut kami, tapi akan berita tentang keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami cari nafkah, antar kami dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai terpapar keselamatan. Kami serahkan keluarga kami dan berikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas sedepan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka semua, pelihara keluarga mereka semua. Kami bersyukur kepada Tuhan yang meninggal semakin menurun, yang sakit juga semakin menurun, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin bisa berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan, amin. Tuhan memberkati.